di Jalan Petudungan, Kampung Pesantren, Kota Semarang. Di belakang saya nampak ada kediaman almarhum Bapak Tio Tionggi sebagai seorang dalang wayang putih yang sudah terkenal dari Kota Semarang. Nah, sobat budaya, saya akan mencoba bertamu, menyambangi, semoga saja nanti ada wakil dari pihak keluarga yang mau menemani saya berbincang-bincang obrolan santai di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Putih. Jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan saya dan semoga. Kami yang bernama Yang Liulang, kami Yang Liulang adalah kaisar daripada kerajaan Song Tiao. Dengan ini, mohon engkau bersujud, letakkan senjatamu. Jika berbantahan, jangan salahkan Yang Liulang punya ujung tombak. Tapi Yang Liulang, engkau biadab benar. Tahun-tahun yang lalu ayahanda bernama Yeluan telah engkau binasakan. Bahkan sampai detik ini pun jenazahnya tidak dapat diketemukan. Maka dari itu kedatangan kami hari ini untuk membalas dendam dan menghancurkan kerajaan Song Tiao. Baik, jikalau demikian, mari kita coba kemampuan kita masing-masing. Sat! Sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah berada di kediaman almarhum Bapak Tio Tionggi, seorang dalang wayang putih dari Kota Semarang yang sudah terkenal bahkan sampai di Jawa Timur. Kita para pemain wayang putih berasal dari Jawa Timur sudah banyak mendengar nama kebesaran dari almarhum Bapak Tio Tionggi. Beliau seorang dalang juga murah ilmu, bahkan sering mengajarkan kepada para pemain wayang putih tentang bahasa Hokkien. Dan saat sekarang ini di sebelah saya sudah ada Koko yang bernama Tio Hauli. Beliau juga termasuk putra dari almarhum Bapak Tio Tionggi. Dengan adanya Ko Hauli nanti dalam acara Sambang Konco Putih bisa mewakili almarhum Bapak Tio Tionggi, bisa menceritakan sedikit banyak pengalaman dan juga bisa menambah pengetahuan dari sobat budaya mengenai para pemain wayang putih di Kota Semarang. Dan tidak lupa saya ingatkan sebelumnya sobat budaya untuk subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto, Jawa Timur agar kita tetap bersemangat dan selalu menyambangi konco-konco putih di seluruh Nusantara. Nah, apa kabar Ko? Baik. Sehat selalu ya Ko ya? Ya, sehat selalu. Meskipun kita jarang tidak ketemu tapi pernah sekali bertemu, entah tahunnya berapa ya Ko ya. Ko Hauli, saya mewakili Museum Gubuk Wayang dari Kota Mojokerto, Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih karena Ko Hauli sudah menyambut kedatangan saya. Ya, sama-sama. Menyempatkan waktu, dan dalam acara Sambang Konco ini ya Ko, nanti Koko bisa mewakili almarhum Papa sebagai dalang wayang putih dari Kota Semarang. Nanti Koko bisa sedikit bercerita lah, istilahnya ketika Papa dulu menjadi seorang dalang begini, menjadi sebagai kepala keluarga begini, nanti agar sobat budaya ini, oh ternyata Pak Tionggi itu ini anaknya ini gitu ya Ko ya. Nah, Ko Hauli bisa menceritakan, seingat Koko ini menurut cerita Papa itu sebelum jadi seorang dalang punya bengkel las atau ya apa gitu Ko? Kalau dulu pertama kalinya membantu almarhum Engkong. Itu bikin bakpao. Oh, bikin bakpao ya? Bakpao. Seingat saya itu malah
Papa waktu itu disuruh beli tepung gandum, bungkusnya tuh dari kertas. Oh, masih dari kertas. Heeh. Iya, iya, iya. Nah di situ kok dilihat Papa seperti ceritaan. Oh. Sesampainya di rumah, tepungnya dicurah, dibuka sama Kertasnya itu sampulnya. sama Papa, dibaca-baca. Dari situ ketahuan sama teman Papa dalang juga. Kalau nggak salah Cek Cuyu tuh. Oh, Cek Cuyu, ya, ya. Nah itu Papa ditawarkan, berani kamu main wayang. Papa bilang berani. Nah terus dituntunlah Papa. Yang saya tahu itu. Berarti sebelum Papa almarhum itu menjadi seorang dulu, Mbak Tungkeng bikin usaha bakpao itu ya, Bro. Lah dari sampul cerita tepung itu ada tulisan cerita-cerita dibaca, terus ketemu sama almarhum dalang nama Cek Cuyu itu, Papa ditawari suruh langsung dalang apa langsung gitu ya? Jiju dulu. Oh, jiju dulu. Berarti bisa disimpulkan pertama kali Papa ikut wayang berarti ikut Cek Cuyu itu ya, Go ya? Ya. Benar itu ya, Go ya? Ikut Cek Cuyu. Ingat saya itu. Iya, jadi asisten dulu tuh ya. Ingat gue sekitaran tahun berapa gue kira-kira gue? Aduh. Masih kecil ya gue ya. Berarti lah untuk apa usaha bengkelasnya itu gue? Kalau usaha bengkelas kan memang Papa untuk sudah jadi dalang. kehidupan sehari-hari. Papa masih dalang juga lah. Wah, itu masih dalang. Masih eksis. Berarti untuk mengisi keseharian dari almarhum Pak Tio itu kalau tidak ada job manggung putih dilanjutkan bengkelasnya itu ya. Bengkelas, betul. Kalau boleh tahu nih anak dari Papa itu berapa ya Go ya semuanya itu? Anaknya 7. 7, lakinya berapa? Lakinya 4, perempuannya 3. 3. Kok nomor berapa ini? Saya nomor 5. Termasuk nomor 5. Nah, Sobat Budaya bisa diketahui bahwa Koholi ini termasuk anak yang nomor 5 dan juga beliau ini sedikit banyak juga mewarisi dari keahlian dari almarhum Pak Tio juga sebagai seorang dalang Go ya. Tapi dalang dalam event-event tertentu, mungkin ada undangan Imlek atau nanti main-main di tempat tertentu karena Koholi ini juga apa ya Go, pegang barongsai gitu ya. Ya, komunitas barongsai. Di Kota Semarang ini Go ya. Nah, Koko bisa cerita kok pernah dalang di kota mana aja Go itu Go? Saya di Jakarta pernah, di Kudus pernah. Nah itu ya. Terus kalau di Semarang sering lah. Sering lah, karena istilahnya kan mewakili Papa itu Go ya. Iya. Mulai tahun berapa Go ingat Go? Kira-kira sudah mulai dalang itu Go? Kalau saya tuh sebetulnya bukan dalang. Ya tahu ya. Cuma 2014. 2014 itu Go ya. Itu Papa meninggal. Nah, saya bingung sesudah itu Papa dikubur, mau diapakan wayang ini. Jadi setelah awal Papa meninggal, Koko bingung itu ada job gitu ya Go ya? Ada, sebetulnya ada. Terus kru-krunya Papa saya rekrut itu di Solo itu. Oh di Solo? Om Ceng Liang tuh. Nah, kru-krunya Papa saya hubungi sudah tidak mau, sudah mau jalan masing-masing gitu. Oh ya udah. Makanya saya dapat job di sini juga Semarang. Saya ngajak Pak Ciang buat beli beberapa boneka lah. Untuk persiapan barangkali nanti ada pentas-pentas itu ya Go ya. Berarti 2014 Papa meninggal, 15 break. Menyusun strategi dulu. 16 baru kita berani tampil. Iya. Pertama kali tampil di kota mana gitu? Kudus. Oh di Kudus dulu. Seni budaya itu. Di pondok pesantren malahan. Itu ya, bukan di kelentengnya itu Go ya? Enggak, bukan. Nah, Koholi, saya kan sudah sabang dari pemain wayang putih seniornya seperti Geswi sama Cek Iling. Saya tuh banyak mendengar bahwa ternyata di Kota Semarang itu banyak dalang selain almarhum Papa juga. Nah, yang sungguh membuat saya ini disayangkan lah kalau seandainya nanti
paling tidak itu di Kota Semarang harus ada pemain baru, generasi baru gitu loh kok. Iya. Agar apa ya, Potehi ini tidak punah di Indonesia. Mungkin Kohli kan juga sudah banyak kenal dalang-dalang dari Jawa Timur juga kan. Seperti Pak Widodo, Pak Keke, Pak Subur, Pak Mujiono, mereka semua kan usia pada sudah 50 tahun lebih. Kita dari Jawa Timur pun juga berusaha membangun istilahnya generasi baru kok. Karena wayang Potehi ini sudah menjadi bagian budaya dari bangsa Indonesia dan juga wayang tertua di dunia kok. Iya. Saya berharap nanti dengan sentuhan tangan dari Kohli bisa merekrut kembali lah istilahnya para pemuda-pemuda dari Kota Semarang. Ayolah kita bangun kembali. Karena apa? Pernah tertulis dalam sejarah istilahnya bahwa di Semarang pun juga banyak dalang-dalang hebat gitu loh kok. Iya. Lah, kalau menurut Kohli juga nih bagaimana nih kemungkinan besar untuk merangkul para pemuda untuk menghidupkan kembali Potehi di Semarang, gimana kok kelihatannya kok ini kok? Ya kalau dadakan susah ya, memang Ya susah. memang ya betul-betul. Harus butuh proses. Kita sendiri jujur aja kita sudah ibaratnya sudah ada bibit dalang juga. Sebetulnya kok ya. Sebetulnya sudah, makanya kan saya bikin dari triplek ini. Iya, bikin panggung kecilnya dulu. Dan kemarin tuh jadi saya main di Semarang, ini anak buah main di Magelang. Oh, 2 tempat. Besoknya anak buah main di Semarang, saya di Magelang. Pelonya tetap. Oh iya. Nggak pakai panggung, soalnya di mall. Oh gitu. Jadi makanya kan saya berharap nanti dengan sentuhan Kohli ada kabar dari Semarang bahwa di Semarang pun masih tetap eksis, masih tetap ada generasi baru apa itu pemain wayang putih. Sungguh disayangkan loh kok ya. Dan kita kembali ngobrol mengenai Papa. Papa ini kan menjadi seorang kepala keluarga ya kok ya. Iya. Istilahnya juga apa ya, menghidupi ekonomi. Menurut keterangan dari Kohli, ini Papa ini sosok yang bagaimana kok sebagai seorang orang tua gitulah, cara didik anak atau ngarahkan misalnya kayak Kohli kan ini kan mempunyai sedikit mewarisi dalang wayang. Iya. Misalnya Papa tuh pernah ngajar kayak apa kok itu kok? Ya, Papa tuh sosok orang yang keras. Iya. Keras, tegas, bijaksana. Terus kalau soal wayang Potehi, memang beliau sendiri yang mengucap tidak akan diwariskan ke anaknya. Oh begitu kok. Dalam tanda kutip, karena wayang Potehi itu bukan mata pencarian. Oh. Nanti malah disalahgunakan ke anak-anaknya. Dolanan wayang terus keset kerjo. Oh Papa bilangnya gitu. Berarti Papa sudah ngomong istilahnya ilmunya ya gitu kan ya. Ilmunya memang sengaja tidak diturunkan karena itu tadi kan. Potehi itu bukan Kalau sing pinter wae wis. gitu kok. Papa permintaannya cuma gitu. Nah, berarti selama Kohli ini dalang itu Papa enggak tahu berarti ya. Ndak menangi. Enggak menangi ya karena kan begitu Papa meninggal tahun 2014, Koko 2015 beri. 16 mulai 16 lagi. baru Berarti begini sobat budaya. Memang tidak bisa dipungkiri juga Kohli. Belum tentu papanya dalang itu anaknya juga menjadi dalang. Ya. Di Jawa Timur papanya dalang itu bisa dihitung seperti Pak Subur. Ini ada anaknya Alfian. Sudah merambat ke dunia Potehi sebagai seorang dalang. Pak Sesomo, Pak Wardi pernah dengar kok? Pak Wardi. Pak Wardi lah. Nah, Bang Hong itu mempunyai anak juga merangkak sebagai seorang dalang namanya Mas Soni. Lah, untuk Pak Mujiono, Koh Gyeoksam, maman saya sendiri, terus dalang-dalang yang lainnya kan anaknya kan tidak ada yang jadi seorang dalang itu loh kok. Mungkin Papa almarhum Pak Tio itu juga masuk akal juga sih. Mungkin memang wayang Potehi itu jangan dijadikan sebagai mata pencarian nanti keset kerja. Saya tuh bisa menangkap karena begini. Secara logika dalam 1 tahun kan 12 bulan. Iya. Kan enggak mungkin kita 1 tahun penuh kan main pentas kan gitu ya kok ya. Kalau sangat jarang sekali lah gitu loh.
mungkin maksudnya papa gini loh, dalam 1 tahun kan 12 bulan. Lah kita mungkin pentaso 4 bulan sampai 5 bulan kan, yang 7 bulan atau 6 bulan kan kita nganggur kok. Lah mungkin kayak nangkapnya saya begitu loh kok ya. Apalagi kalau sampai tidak punya kesibukan, waduh ini repot kok kalau sudah berkeluarga. Nah, kita kan 2015 itu sambil mengumpulkan anak-anak yang berbobot di dalam barongsai. Seingat saya musik wayang potehi itu tidak jauh dari musik naga dalam barongsai. Oh gitu ya kok. Yang saya ingat, yang saya copy, saya kedok tularkan ke anak-anak. Ya, kalau jujur, kalau Jawa Timur show pun anak-anak tak suruh ngopi Juga ya, mungkin barangkali ada perpaduan yang sama. Memang seperti dalam potehi kok ya, yang saya tahu memang aransemennya sedikit berbeda, tapi masing-masing membuat ciri khas gitu loh. Kalau saya memang belum pernah ikut papa karena saya kan selalu jarang pentas lah. Saya ketemu memang 1 kali di mana itu, di Kelenteng Mojagung. Papa itu kayak jadi bante apa itu loh, penceramah gitu loh, nginep 1 malam sama saya di kota Mojagung. Itu baru ketemu sama ngobrol. Cuma memang papa itu seneng lah ngasih petuah, ngasih nasihat, gini loh jadi anak muda gini. Nah selain itu Goli, masalah potehi, papa pernah nggak pesan apa lagi misalnya buat Koko sendiri sebagai seorang anak laki-laki ya itu ya, misalnya tentang potehi, pokoknya jangan sampai main nanti kalau aku sudah ndak ada, biarkan seperti ini atau gimana. Papa pernah nggak ada yang disampaikan Ya gitu? enggak sih, enggak ada ya. sih. Kok kan papa itu kan terkenal ya di Jawa Timur, dari seorang dalang wayang potehi itu pandai bahasa Hokiannya. Goli bisa nggak bahasa Hokian untuk potehi sedikit-sedikit itu? Yang setahu Koko, yang saya ingat Koko, yang Koko pernah dengar dari Ya itu bahasa apa, nanti artinya apa gitu kok? Misal dari bahasa potehi ada kok? Sedikit saja gitu. artinya yang enggak tahu. Oh, cuma bahasanya apa kok yang pernah Koko dengar di bahasa potehi Hokian itu? Tam tam cingkien bukoki, becingge kiungo senti, terus sama jauh jauh Hasan lai, Chen wa montekai kesing loko yong wihab yong san lai. Itu kan untuk Sulampek kok ya, Sulampek wayang potehi itu. Memang papa sudah mengatakan bahwa jangan sampai ini istilahnya anak-anaknya laki-laki ini menjadi seorang dalang atau pemain wayang potehi, nanti keset-keset. Mungkin itulah alasannya papa tidak mau mengajarkan, paling gitu ya kok ya. Makanya kan istilahnya dibawa sampai meninggal itu kok ya. Bahkan apa satu pun ya kok ya, mungkin tidak ada yang, berarti anak-anak tidak ada yang pernah ikut tampil papa seperti Koholi sama Koholib, 1 panggung itu tidak pernah kok ya. Gini, kira-kira 2012 Papa datang ke rumah saya, ngajak saya pergi ke Cianjur. Saya tanya, kenapa ke Cianjur? Main wayang. Tuh, biasa kan Papa dibatiri sama anak-anaknya Olip. Nanti jadi ribut loh, aku bilang gitu. Nggak, pokoknya sama kamu. Nah, ikutlah saya. Fungsi saya ikut itu hanya bongkar pasang panggung sama jaga kesehatan Papa. Nah, di situ kan free kita. Ya, kita duduk sambil melihat cara Papa dan kru main. Nah, kita rekam. Itu kalau saya ingat Goli, krunya dari mana? Dari Jawa Timur atau Papa? Jawa Timur. Oh, dari Jawa. Tahu kenal enggak sama panjaknya waktu itu yang ikut Papa siapa saja kok? Oh, yang sering dipakai Papa Mujiono, Mulyanto. Makbul. Waktu di Cianjur itu. Waktu di Cianjur, Bunjiang ya. Bunjiang. Meninggal ya. Sudah meninggal itu. Tapi adiknya yang namanya Bunjian itu juga sebagai pemain wayang potehi itu. Bunjiang. Saya ingat kok siapa lagi yang ikut Papa di Cianjur itu? Pak Mujiono. Mulyanto, Bunjiang itu. Terus sama Geswi, sama itu Sahi itu. Orang mana kok Sahi itu? Ya orang Semarang. Oh, sekarang masih ada nggak? Oh, sudah tidak ada, sudah meninggal. Sudah meninggal. Makanya kan kedatangan saya ini di kota Semarang kan ingin nyambangi semua konco-konco itu loh kok, pemain wayang potehi. Lah sehubungan Papa sebagai seorang dalang dan Papa pun sudah meninggal, sehubungan Koholi ini kan menjadi wakil, nanti bisa menceritakan tentang Papa lah.
sebagai seorang dalang. Kalau boleh tahu ke papa itu meninggal usia berapa ya kok ya? 2014 itu. Masih nggak ada kok kira-kira? 81 ya. 81 kok ya. Dan dari 81 2014 papa meninggal, Kohli masih ingat nggak? Papa kira-kira terakhir dalang itu tahun berapa, ingat nggak? 2012 apa 2013 masih sehat atau Ya 2013-an lah. 2013 masih pentas kok ya? Hah? 2013 papa masih sehat? Masih. Ya cuma pikirannya sudah agak blank. Wah, istilahnya kalau orang Jawa agak pikun gitu. Ya. Untuk peninggalan buku-buku ceritanya papa ada kok masih gitu ya? Masih Sudah tidak ada kok. Oh, sudah tidak ada juga. Kita cari juga ada ketemu. Makanya kita sumber sudah hilang. Iya. Oh gitu ya. Ya, cuma Tuhan adil dari wawancara mahasiswa, akhirnya saya bisa dapat. Dapat akhirnya kok ya. Terus dari situ kita ngambil di YouTube, ceritaan di YouTube. Oh iya. Tadi yang saya mainkan itu kan judul ceritanya Saving Jenderal Yang. Dinasti Song itu kok ya. Hah? Dinasti Song itu ya. Ya. Semoga saja gini Kohli, kita pelan-pelan memang proses ya semua itu. Iya. Saya berharap nanti beberapa waktu ke depan sudah ada kabar bahwa di kota Semarang itu sudah ada dalang, sudah ada pemain wayang putih asli dari putra daerah kota Semarang, agar gini loh, putih ini tetap langgeng gitu loh, tetap ada, jangan sampai punah gitu loh. Sungguh disayangkan. Kita kan istilahnya bisa membayangkan dulu encik dulu, totok dulu kan dari Tiongkok dia nyebrang lautan pakai perahu sehingga nyampe di Semarang maupun di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, datang membawa ini loh seni budaya yang sangat luar biasa. Ini wayang tertua di dunia gitu loh. Dan saya berharap nanti Kohli bisa istilahnya merekrut lah, mencetak para generasi baru. Bila mana nanti ada kesulitan pentas, nanti bisa hubungi saya, kita gabung. Saya juga ada pemain muda-muda. Nanti jangan sungkan-sungkan. Kalau hanya main aja sudah banyak yang bisa. Ya. Cuma yang dalangnya itu loh yang. Ya, nanti pelan-pelan kok. Sama juga di Jawa Timur banyak sekali para panjak lah kasarnya gitu ya. Pemain AOT-nya itu banyak, tapi untuk mengarah di dalang itu memang tidak gampang kok. Duduk sebagai seorang dalang pun juga tidak gampang. Bahkan saya sendiri juga merangkak sebagai dalang itu pun juga waduh berat sekali. Karena apa? Satu, kita harus bisa menyampaikan cerita dengan benar. Dan kedua, kita tidak meninggalkan pakem yang sudah dibawa oleh encik-encik dulu. Yang ketiga ini loh yang paling sulit, bagaimana membawa penonton itu untuk bisa masuk ke dalam cerita itu. Itu tidak gampang kok. Kalau kita asal ngomong apa itu depan buku gini, ya itu namanya ndak dalang, itu namanya baca puisi atau baca syair, kan gitu ya kok. Nah, pertanyaan terakhir Kohli, apa itu ya, seingat dari Koko itu, pernahkah papa itu istilahnya itu apa ya, mempunyai pengalaman yang istilahnya suka maupun dukanya di kota itu, pernah cerita nggak sama aku Kohli itu? Misalnya, wah aku kemarin main di kota ini gini, gini, itu pernah nggak cerita sama Koko itu? Ya kalau suka duka tuh tetap pernah, tetap cerita juga lah. Ada bisa disampaikan di mana kira-kira? Oh ya kalau ya itu kalau pas sakit itu nggak ada yang merawat. Nah, makanya dari situ kan papa sudah mulai ngajak cucu-cucunya dari anak Kohli. Iya. Memang sudah saatnya papa dibatiri lah untuk jaga didampingi gitu ya, untuk sekarang usianya kan sudah 70 lebih ya Go ya itu ya. Memang kebanyakan kita sebagai orang pemain putih memang ya pasti adalah konsekuensi cerita suka duka pengalaman dari istilahnya melestarikan budaya ini. Kita orang putih kan mesti kalau dapat jabatan meninggalkan keluarga kan gitu ya Go ya. Kalau masih muda sih enggak apa-apa, kalau sudah usia kayak papa kan memang harus ada pendamping gitu loh. Berjaga-jaga kalau ada istilahnya badan kurang sehat gitu, ada yang meramut gitu loh Go. Kadang-kadang juga susah, kita pun kadang-kadang sakit sendiri untuk kalau kita ada teman yang istilahnya
mau bantu gitu ya ini aja, kalau kan ya orang Potehi semua gitu senang jalan-jalan gitu ya. Semoga saja nanti kita ke depannya bisa berkumpul jadi satu saya Ya, terima dari Jawa kasih. Timur. Dan apalagi saya terima kasih mengucapkan sama Koholi mewakili Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto sudah diterima. Koko sudah mau menceritakan pengalaman dari Papa sebelum Papa menjadi seorang dalang, dan saya berharap nanti Koholi juga sehat selalu sekeluarga, Ya, panjang amin. umur, dan saya harap saya menunggu kabar ada pemain-pemain baru dari Kota Semarang. Ya kok ya, kita sampai ketemu. Semoga ada kesempatan yang akan datang. Saya pasti akan mampir lagi di Kota Semarang. Ya, terima kasih. Demikian tadi Sobat Budaya di seluruh Nusantara, obsen obrolan santai saya dengan Koholi, termasuk putra dari almarhum Bapak Tio Tionggi, seorang dalang yang sudah terkenal di Jawa Timur bahkan di Kota Semarang. Semoga dengan adanya Koholi mewakili almarhum Bapak Tio Tionggi bisa menambah pengetahuan Sobat Budaya di seluruh Nusantara bahwa di Jawa Tengah nanti semoga saja ada pemain-pemain baru untuk melestarikan budaya wayang potehi di Kota Semarang. Nantikan video-video saya selanjutnya di acara Sambang Konco untuk menyambangi konco potehi di seluruh Nusantara. Salam budaya menyatukan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.